Ho 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 ho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat trainer. Jumpa lagi nih bersama saya Bang Trainer Pokemon. Dimanapun kalian berada, semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan dilimpahkan banyak rezeki ya. Pada video kemarin Bang Trainer ini udah bahas nih tentang Pokemon generasi ke-8. Ada Pokemon bertipe S yaitu ISQ S-Phase dan ISQ No S-Phase. Ada juga Pokemon bertipe fisik atau normal yaitu Indeedee jantan dan Indeedee betina. Ada juga Pokemon bertipe listrik atau kegelapan yaitu Morpeko pola kenyang dan Morpeko pola lapar. Dan ada juga Pokemon bertipe logam yaitu Chufen beserta evolusinya. Sedikit informasi buat para sahabat trainer, jangan lupa mampir ke akun TikToknya Bang Trainer juga ya, di @trainerpokemon8, dan mampir juga ke akun Instagramnya di @trainer_pokemon62. Nah, pada video kali ini Bang Trainer ini akan mengulas sedikit lanjutan Pokemon generasi ke-8 nih. Ada Pokemon bertipe listrik atau naga, Pokemon bertipe listrik atau es, Pokemon bertipe air atau naga, Pokemon bertipe air atau es, Pokemon bertipe logam atau naga, dan Pokemon bertipe naga atau hantu. Nonton video ini full sampai habis ya. Tapi sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa nih buat para sahabat trainer untuk subscribe, like, komen, dan share ya. Nah, apa sajakah Pokemonnya? Yang pertama ada Pokemon yang bernama Dracozolt. Dracozolt ini merupakan Pokemon bertipe listrik dan naga. Pokemon ini termasuk kategori Pokemon fosil. Dalam Pokédex, Dracozolt ini berada di nomor urut 880. Dracozolt memiliki tinggi 1,8 meter dan berat 190,0 kg. Dracozolt memiliki kemampuan bersemangat, meningkatkan statistik attack tetapi menurunkan akurasi. Dracozolt juga memiliki kemampuan menyimpan listrik. Pokemon tidak akan terluka, malah hit pointnya akan pulih jika terkena jurus tipe listrik. Pada zaman purba, bawah bagian tubuh Dracozolt tidak terkalahkan. Pokemon ini punah karena memakan habis tumbuhan yang menjadi makanannya. Dracozolt membangkitkan listrik menggunakan otot kekar ekornya. Bagian atas tubuhnya terlalu kecil jika dibandingkan dengan bagian bawah tubuhnya. Dracozolt sendiri ini memiliki kelemahan terhadap Pokemon bertipe es, tanah, naga, dan peri. Dalam statistik Pokédex, hit pointnya ini bernilai 6, serangannya bernilai 6, pertahanannya bernilai 6, serangan khususnya bernilai 5, pertahanan khususnya bernilai 5, kecepatannya bernilai 5. Dracozolt ini tidak memiliki bentuk evolusi. Selanjutnya yang kedua ada Pokemon yang bernama Arctozolt. Arctozolt ini merupakan Pokemon bertipe listrik dan es. Pokemon ini termasuk kategori Pokemon fosil. Dalam Pokédex, Arctozolt ini berada di nomor urut 881. Arctozolt memiliki tinggi 2,3 meter dan berat 150,0 kg. Arctozolt memiliki kemampuan listrik statis. Tubuh Pokemon menjadi mengandung listrik statis sehingga lawannya dapat menjadi lumpuh jika menyentuhnya. Arctozolt juga memiliki kemampuan menyimpan listrik. Pokemon tidak akan terluka, malah hit pointnya akan pulih jika terkena jurus tipe listrik. Listrik akan dibuat saat bagian atas tubuh Arctozolt yang dilapisi es bergetar. Pokemon ini kesulitan untuk berjalan. Arctozolt hidup di perairan zaman purba dan dapat menyimpan makanan menggunakan es di tubuhnya. Pokemon ini punah karena gerakannya lambat. Arctozolt sendiri ini memiliki kelemahan terhadap Pokemon bertipe api, petarung, tanah, dan bebatuan. Dalam statistik Pokédex, hit pointnya ini bernilai 6, serangannya bernilai 6, pertahanannya bernilai 6, serangan khususnya bernilai 6, pertahanan khususnya bernilai 5, kecepatannya bernilai 4. Arctozolt ini tidak memiliki bentuk evolusi. Selanjutnya yang ketiga ada Pokemon yang bernama Dracovish. Dracovish ini merupakan Pokemon bertipe air dan naga. Pokemon ini termasuk kategori Pokemon fosil. Dalam Pokédex, Dracovish ini berada di nomor urut 882.
Dracovish memiliki tinggi 2,3 meter dan berat 215,0 kg. Dracovish memiliki kemampuan rang kuat. Rang kuat Pokemon meningkatkan kekuatan jurus gigitannya. Dracovish juga memiliki kemampuan menyimpan air. Pokemon tidak akan terluka, malah hit pointnya akan pulih jika terkena jurus tipe air. Pada zaman purba, Dracovish tidak terkalahkan berkat kekuatan kaki dan rahangnya yang luar biasa. Pokemon ini punah karena memburu habis mangsanya. Kekuatan kaki kebanggaan Dracovish membuatnya mampu berlari dengan kecepatan 60 km per jam. Tapi Pokemon ini hanya dapat bernapas di dalam air. Dracovish sendiri ini memiliki kelemahan terhadap Pokemon bertipe naga dan peri. Dalam statistik Pokédex, hit pointnya ini bernilai 6, serangannya bernilai 6, pertahanannya bernilai 6, serangan khususnya bernilai 5, pertahanan khususnya bernilai 5, kecepatannya bernilai 5. Dracovish ini tidak memiliki bentuk evolusi. Selanjutnya yang keempat ada Pokemon yang bernama Arctovish. Arctovish ini merupakan Pokemon bertipe air dan es. Pokemon ini termasuk kategori Pokemon fosil. Dalam Pokédex, Arctovish ini berada di nomor urut 883. Arctovish ini memiliki tinggi 2,0 meter dan berat 175,0 kg. Arctovish memiliki kemampuan tubuh es. Hit point Pokemon pulih secara bertahap di dalam badai salju. Arctovish juga memiliki kemampuan menyimpan air. Pokemon tidak akan terluka, malah hit pointnya akan pulih jika terkena jurus tipe air. Arctovish menangkap mangsa dengan membekukan daerah di sekitarnya. Tetapi Pokemon ini mengalami kesulitan untuk makan karena mulutnya berada di atas kepala. Kulit wajah Arctovish tidak dapat dilukai oleh serangan apapun. Pokemon ini punah karena kesulitan untuk bernafas. Arctovish sendiri ini memiliki kelemahan terhadap Pokemon bertipe daun, listrik, petarung, dan bebatuan. Dalam statistik Pokédex, hit pointnya ini bernilai 6, serangannya bernilai 6, pertahanannya bernilai 6, serangan khususnya bernilai 5, pertahanan khususnya bernilai 6, kecepatannya bernilai 4. Arctovish ini tidak memiliki bentuk evolusi. Selanjutnya yang kelima ada Pokemon yang bernama Duraludon. Duraludon ini merupakan Pokemon bertipe logam dan naga. Pokemon ini termasuk kategori Pokemon logam paduan. Dalam Pokédex, Duraludon ini berada di nomor urut 884. Duraludon memiliki tinggi 1,8 meter dan berat 40,0 kg. Duraludon memiliki kemampuan logam berat menggandakan berat Pokemon. Duraludon juga memiliki kemampuan logam ringan mengurangi berat Pokemon menjadi setengah. Tubuh Duraludon bagaikan logam yang telah dipoles, ringan dan keras, tetapi memiliki kelemahan mudah berkarat. Tubuh logam khusus Duraludon ringan sehingga tubuhnya mudah digerakkan. Tidak suka hujan sehingga Pokemon ini tinggal di dalam gua. Duraludon sendiri ini memiliki kelemahan terhadap Pokemon bertipe petarung dan tanah. Dalam statistik Pokédex, hit pointnya ini bernilai 5, serangannya bernilai 6, pertahanannya bernilai 7, serangan khususnya bernilai 8, pertahanan khususnya bernilai 3, kecepatannya bernilai 5. Duraludon ini tidak memiliki bentuk evolusi. Selanjutnya yang keenam ada Pokemon yang bernama Drippy. Drippy ini merupakan Pokemon bertipe naga dan hantu. Pokemon ini termasuk kategori Pokemon gentayangan. Dalam Pokédex, Drippy ini berada di nomor urut 885. Drippy memiliki tinggi 0,5 meter dan berat 2,0 kg. Drippy memiliki kemampuan badan tangguh, mencegah jurus atau kemampuan lawan dalam menurunkan statistik Pokemon ini. Drippy juga memiliki kemampuan tembus, dapat melewati hambatan, substitusi, dan hal-hal lain dari Pokemon lawan untuk menyerang. Drippy hidup di laut zaman purba. Dia bangkit kembali sebagai Pokemon hantu dan gentayangan di area yang dulu menjadi tempat tinggalnya. Jika sendirian, Drippy lemah sehingga tenaganya pun kalah dari anak kecil. Tapi jika Pokemon ini memiliki teman untuk membantu melatih dirinya dan berevolusi, maka dia akan menjadi Pokemon yang kuat.
Drippy sendiri ini memiliki kelemahan terhadap Pokemon bertipe es, hantu, naga, kegelapan, dan peri. Dalam statistik Pokédex, hit pointnya ini bernilai 2, serangannya bernilai 4, pertahanannya bernilai 2, serangan khususnya bernilai 3, pertahanan khususnya bernilai 2, kecepatannya bernilai 5. Drippy ini nantinya akan berevolusi menjadi Pokemon yang bernama Drakloak. Selanjutnya yang ketujuh ada Pokemon yang bernama Drakloak. Drakloak ini merupakan Pokemon bertipe naga dan hantu. Pokemon ini termasuk kategori Pokemon pengurus anak. Drakloak merupakan perubahan atau bentuk evolusi dari Pokemon yang bernama Drippy. Dalam Pokédex, Drakloak ini berada di nomor urut 886. Drakloak memiliki tinggi 1,4 meter dan berat 11,0 kg. Drakloak memiliki kemampuan badan tangguh mencegah jurus atau kemampuan lawan dalam menurunkan statistik Pokemon ini. Drakloak juga memiliki kemampuan tembus, dapat melewati hambatan, substitusi, dan hal-hal lain dari Pokemon lawan untuk menyerang. Drakloak terbang dengan kecepatan 200 km per jam. Dia akan menemani Drippy bertarung dan mengurusnya hingga bisa berevolusi. Drakloak tidak tenang jika tidak menaikkan Drippy untuk diurus di atas kepalanya, sehingga Pokemon ini berusaha untuk menaikkan Pokemon lain ke atas kepalanya. Drakloak sendiri ini memiliki kelemahan terhadap Pokemon bertipe es, hantu, naga, kegelapan, dan peri. Dalam statistik Pokédex, hit pointnya ini bernilai 4, serangannya bernilai 5, pertahanannya bernilai 3, serangan khususnya bernilai 4, pertahanan khususnya bernilai 3, kecepatannya bernilai 6. Drakloak ini nantinya akan berevolusi menjadi Pokemon yang bernama Dragapult. Selanjutnya yang ke-8 ada Pokemon yang bernama Dragapult. Dragapult ini merupakan Pokemon bertipe naga dan hantu. Pokemon ini termasuk kategori Pokemon siluman. Dragapult merupakan perubahan atau bentuk evolusi dari Pokemon yang bernama Drakloak. Dalam Pokédex, Dragapult ini berada di nomor urut 887. Dragapult memiliki tinggi 3,0 meter dan berat 50,0 kg. Dragapult memiliki kemampuan badan tangguh mencegah jurus atau kemampuan lawan dalam menurunkan statistik Pokemon ini. Dragapult juga memiliki kemampuan tembus, dapat melewati hambatan, substitusi, dan hal-hal lain dari Pokemon lawan untuk menyerang. Dragapult hidup bersama Drippy yang dimasukkan ke dalam lubang di tanduknya. Saat bertarung, dia akan melemparkan Drippy yang melaju secepat kecepatan suara. Tampaknya Drippy yang dimasukkan ke dalam tanduk Dragapult menantikan untuk diterbangkan secepat kecepatan suara. Dragapult sendiri ini memiliki kelemahan terhadap Pokemon bertipe es, hantu, naga, kegelapan, dan peri. Dalam statistik Pokédex, hit pointnya ini bernilai 6, serangannya bernilai 8, pertahanannya bernilai 5, serangan khususnya bernilai 6, pertahanan khususnya bernilai 5, kecepatannya bernilai 9. Nah, itulah tadi Pokemon generasi ke-8. Ada Pokemon bertipe listrik atau naga, Pokemon bertipe listrik atau es, Pokemon bertipe air atau naga, Pokemon bertipe air atau es, Pokemon bertipe logam atau naga, dan Pokemon bertipe naga atau hantu. Menurut kalian Pokemon manakah yang paling kuat dan mengerikan daya serangnya? Terima kasih buat para sahabat trainer yang sudah nonton video ini full sampai habis. Buat sahabat trainer, jangan lupa mampir ke akun TikToknya Bang Trainer juga ya, di @trainer_pokemon8, dan mampir juga ke akun Instagramnya di @trainer_pokemon62. Nonton juga video dari Bang Trainer yang lainnya juga ya di channel ini. Linknya ada di deskripsi. Jika kalian suka dengan video yang telah Bang Trainer bawakan, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, komen, dan share ya. Semoga sahabat trainer sehat selalu. Salam hangat sahabat trainer. Sampai ketemu kembali pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.